Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaina dari kelas 12 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu produksi massal, ciri-ciri produksi massal, dan kekurangan kelebihan produksi massal, dan lain-lain. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu produksi dan apa itu massal. Produksi adalah salah satu kegiatan ekonomi berupa membuat barang atau jasa yang akan dijual dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan massal adalah mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak. Jadi, yang dimaksud produk massal adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam membuat suatu produk dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya per unit rendah. Ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang empat, dijual di pasar bebas. Kelima, hampir tidak ada variasi produk. 6. Harus ada stok yang memenuhi kebutuhan saat masa tunggu bila terjadi kelebihan produk atau overproduction. Perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Adapun kelebihan dan kekurangan produksi massal, yaitu kelebihannya hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, dan tingkat produksi cepat. Kekurangannya, kegiatan produksi sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris dipasarkan. Perencanaan produksi massal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan produk, ruang lingkup, tujuan dan fungsi, unsur perencanaan, jenis-jenis, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi, dan langkah-langkah perencanaan produksi. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Perencanaan produksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan jangka pendek. Ada pula penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan produksi jangka panjang. Ada 5 hal yang berpengaruh pada keuntungan sebuah perusahaan yang harus diperhatikan dalam perencanaan produksi. Yang pertama yaitu kualitas produk. Kedua, biaya produk. Ketiga, waktu pengembangan produk. Keempat, biaya pengembangan. Dan kelima, kapabilitas pengembangan. Kualitas produk harus direncanakan dengan baik, juga terkait dengan pangsa pasarnya, apakah harus memproduksi produk yang premium atau produk dengan kualitas standar asal sesuai dengan permintaan pasar. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume tertentu dan harga penjualan tertentu. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan sebuah perusahaan untuk berkompetisi. Waktu pengembangan produk menunjukkan daya tanggap perusahaan pada teknologi. Biaya pengembangan produk merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari investasi. Biaya pengembangan produk untuk riset dan pengujian dibutuhkan untuk mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan pangsa dan pasar yang ditarget. Ruang lingkup perencanaan produksi yaitu ada 5. Pertama, mempersiapkan rencana produksi. Kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Kelima, menyampaikan jadwal dan pemesanan. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuannya yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Fungsinya yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produknya secara akurat. Unsur perencanaan produksi. 1. Tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan.
2. Pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dan menyerap produk tersebut. 3. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. 4. Perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. 5. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi. Pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. 2. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. 3. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi ada 2, yaitu pertama, faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. 2. Faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi ada 2, yaitu penelitian dan pengembangan produk. 2. Penelitian produk. Penelitian dan pengembangan produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Mencari gagasan dan seleksi produk. 1. Mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. 2. Menyeleksi produk, tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. 3. Desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. 4. Pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari produk tersebut. 5. Desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Menetapkan skala produksi. 1. Menetapkan waktu. 2. Menetapkan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Menetapkan tenaga kerja. 5. Menetapkan peralatan, dan 6. Menetapkan bahan baku. Tujuan perencanaan produksi. Pemanfaatan sumber daya secara efektif. Perencanaan akan menghasilkan pemanfaatan sumber daya, kapasitas, dan peralatan pabrik secara efektif, dan pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian berbiaya rendah dan pemasukan tinggi bagi organisasi. 2. Aliran produksi yang stabil. Di sini, semua mesin digunakan secara maksimal dan menghasilkan produksi reguler, yang membantu memberikan pasokan rutin kepada pelanggan. 3. Perkiraan sumber daya. Perencanaan produksi juga membantu memperkirakan sumber daya seperti manusia, bahan, dan lain-lain. Perkiraan dibuat berdasarkan perkiraan penjualan. Jadi, seluruh proses produksi direncanakan untuk memenuhi persyaratan penjualan. 4. Memastikan jumlah stok yang optimal. Stok selalu dijaga agar sesuai permintaan pasar. Stok bahan baku juga dipertahankan pada tingkat yang tepat untuk memenuhi permintaan produksi. 5. Membantu memimpin pasar. Perencanaan produksi membantu memberikan pengiriman barang kepada pelanggan tepat waktu. Ini karena aliran kualitas produksi yang teratur, sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan secara efektif dan dapat memimpin pasar. Menghasilkan kepuasan konsumen. Perencanaan produksi membantu memberikan pasokan barang dan jasa secara teratur kepada konsumen dengan harga jauh. Ini menghasilkan kepuasan konsumen. 7. Mengurangi biaya produksi.
Dan terakhir, perencanaan yang baik dapat membuat pemanfaatan sumber daya secara optimal dan meminimalkan pemborosan. Ini juga mempertahankan ukuran persediaan yang optimal dan pada akhirnya mengurangi biaya produksi. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang materi produksi massal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.